Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan, khususnya pada pelajaran IPA kelas 6 di MI Bustanul Ulum. Untuk memulai materi pada kali ini, kita langsung saja simak apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Inilah yang dimaksud dengan vegetatif, yaitu cara perkembangbiakan hewan yang maunya ada satu, kemudian dia akan tumbuh menjadi banyak. Itulah disebut dengan reproduksi atau yang disebut dengan perkembangbiakan. Pada kali ini kita akan membahas tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang kita masuk pada vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dimulai dengan tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan atau disebut dengan mata tunas. Tunas selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Nah, dari tunas inilah akhirnya tumbuh tanaman baru, ya, sehingga tanaman tersebut menjadi banyak atau berkembang. Pada umumnya tunas tumbuhan pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Maksudnya ini adalah tumbuhnya tunas-tunas tersebut pada tumbuhan. Ada yang di batangnya, kemudian ada di ketiak daunnya, yaitu pertemuan antara daun dan batang tersebut. Kemudian di ujung akar, dan juga ada yang tumbuh di tepi daun, sehingga dia menyatu dengan tumbuhan tersebut. Tetapi ada juga tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun, ya, yang disebut dengan tunas adventif. Namun ada juga tunas yang tumbuh dekat dengan induknya yang dinamakan dengan rumpun, seperti rumpun bambu dan rumpun pisang. Jadi tunas tersebut tumbuh di dekatnya atau di sekitar induknya, tidak seperti tanaman yang tumbuh pada bagian tunas yang tumbuh pada bagian ketiak daun atau batang, sehingga dia disebut dengan rumpun. Nah, sekarang kita memasuki jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami. Di sini terbagi menjadi 6, anak-anak bisa lihat. Yang pertama adalah akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, geragih, umbi batang, spora. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada tanaman lengkuas, tanaman jahe, alang-alang, kunyit, temulawak, dan lain-lain atau tanaman sejenisnya, dia termasuk adalah kategori dari akar tinggal atau disebut dengan rhizoma dalam istilah IPA-nya. Apa itu? Yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Anak-anak bisa perhatikan ini tanaman apa? Inilah yang dimaksud dengan akar tinggal atau rhizoma. Ciri-cirinya, ya, mirip akar tetapi berbuku-buku, pada ujungnya terdapat kuncup. Yang dimaksud dengan berbuku-buku adalah tanamannya itu saling tumbuh, saling menutupi, tetapi tidak tertutup semua, sehingga pada ujungnya terdapat kuncup, ya. Kemudian ciri rhizoma berikutnya, pada setiap buku tersebut terdapat daun yang berubah menjadi sisik, ya. Jadi buku-buku tersebut, daun yang saling menutup itu, ya, berubah menjadi sisik. Sekarang anak-anak bisa perhatikan tanaman apakah ini, ya. Pada tanaman yang membengkak atau di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Jadi umbi itu adalah tanaman yang terus tumbuh membesar tetapi posisinya berada di dalam tanah. Umbi lapis, ya, yang kedua, tadi akar tinggal, sekarang umbi lapis, merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya.
anak-anak bisa perhatikan pada gambar di bawah ini ya, dia mempunyai lapis-lapis yang kelihatan terpisah oleh warna tersebut, namun di tengahnya di situ tumbuh tunas di tengahnya yang terus tumbuh ke atas. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar yang akan tumbuh membentuk tunas. Jadi yang tumbuh itu adalah bagian atas dari tanaman tersebut atau dari umbi tersebut. Jadi bagian luarnya, pada tengahnya dia akan terus tumbuh. Jadi tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis ya, contohnya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain yang sejenis. Sekarang anak-anak bisa lihat ini adalah tanaman apa? Ya, anak-anak sudah tahu ini adalah tanaman wortel. Tanaman wortel ini adalah terkategorikan pada tanaman umbi juga. Namun dia disebut dengan umbi akar karena pada bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, bedanya apa dengan umbi lapis tadi? Umbi akar ya tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Nah, inilah perbedaannya tadi antara umbi lapis dengan umbi akar. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya adalah wortel. Selanjutnya kita pelajari tentang umbi batang. Apa itu umbi batang? Yaitu tumbuhan yang terus tumbuh membengkak di dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Jadi sekali lagi tanaman yang berada di dalam tanah itu disebut umbi. Nah, pada kali ini umbi batang ya, intinya umbi batang itu adalah tanaman yang membesar di dalam tanah, kemudian dia bisa tumbuh kalau ditanam karena di dalamnya itu menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa anak-anak? Yaitu contohnya adalah tumbuhan kentang dan ubi jalar. Nah, anak-anaknya sudah tahu kentang ataupun ubi jalar. Selanjutnya anak-anak adalah tanaman apa ini? Tentunya anak-anak juga sudah tahu, yaitu tanaman stroberi. Dia dikategorikan pada tanaman kelompok geragi. Kenapa? Karena batangnya yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas ya. Dan setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru, atau istilahnya ngepang atau menjadi percabangan. Dan tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak tergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya adalah stroberi. Nah, selanjutnya anak-anak ini bisa kalian lihat gambar apa ini? Ya, dia adalah termasuk kategori spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Bisa dilihat di situ butiran-butiran itulah yang dimaksud dengan spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan dari tanaman suplir tersebut. Selanjutnya anak-anak kita masuk pada vegetatif buatan. Kalau tadi vegetatif alami artinya suatu yang berkembang biak secara alami, namun untuk kali ini vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang mendapat campur tangan dari manusia. Apa itu reproduksi vegetatif buatan atau perbanyakan vegetatif dalam pertanian dan botani? Merupakan sekumpulan teknik untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan. Jadi di sini dinamakan vegetatif buatan, fungsi utamanya adalah untuk memperbanyak tanaman tersebut.
sehingga perbanyakan vegetatif menghasilkan keturunan atau yang disebut dengan cloning ya, atau biasa disebut juga dengan clone. Di sini kita perkenalkan teknik-teknik perbanyakan vegetatif pada tumbuhan yang tentunya ini merupakan campur tangan dari manusia. Yang pertama adalah penyetekan ya. Syarat-syarat untuk menyetek tanaman tersebut: 1. Batang atau cabang tidak terlalu muda atau terlalu tua, minimal berumur 1 tahun kecuali untuk setek pucuk. Kemudian yang kedua, bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, warna batang atau pucuk masih segar berwarna hijau. Ini adalah syarat-syarat penyetekan. Ini manfaat potongan-potongan bagian tumbuhan untuk ditanam hingga tumbuh menjadi individu baru. Ini adalah yang dimaksud dengan penyetekan. Yang berikutnya adalah pencangkokan ya. Anak bisa lihat di gambar, itulah adalah teknik perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok ya. Bisa dikupas kulitnya, kemudian tutup bagian yang dikupas, dan setelah ditutup diikat ya, tutupnya dengan tanah, kemudian tanah tersebut dikasih penutup, bisa dari plastik atau dari sabut kelapa ya, biasanya seperti itu, kemudian ditali ya, kemudian disiram sehingga tanah tersebut terus nampak basah, sehingga nanti akan ditumbuhi oleh akar. Salah satu pengembangbiakan vegetatif yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Ini adalah tujuan dari pencangkokan. Yang berikutnya adalah okulasi. Okulasi ini anak-anak digunakan untuk memperbanyak tanaman yang sukar atau tidak dapat diperbanyak dengan cara setek atau dengan cara cangkok, atau tanamannya agak sedikit langka, maka digunakan teknik okulasi atau biasa disebut dengan menempel. Salah satu teknik perbaikan kualitas secara vegetatif buatan dilakukan dengan menempel mata tunas dari tanaman yang unggul ke tanaman lainnya. Namun tanaman itu adalah tetap sejenis. Nah, demikian anak-anak materi kita yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.